TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Terakhir, terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Ke-1 primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 51 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 64 ke 1 KUH pidana. Subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk pasal 51 ke 1 KUH pidana, untuk pasal 64 ke 1 KUH pidana. Kedua, primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Subsidiar, perbuatan terdakwa Pauline Maria Lumowa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lebih subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 huruf A B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selengkapnya dakwaan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dalam putusan Islam nomor 1 Pitsus tahun TPK 2021 P3 BPST tanggal 1 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum Pauline Maria Lumowa tidak dapat terima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PBS 18 M1-14 FT1-11 2020 tanggal 29 Desember 2020 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B, huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Pauline Maria Lumowa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah berikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. 1. Saksi Dr. Andes Alimin Hamdi. 2. Saksi Samsu MBA. 3. Saksi Yeti Desmayati. 4. Saksi Dian Kurniawati SI. 5. Saksi Dr. Andes Edi Santoso. 6. Saksi Insinyur Aolah Abdullah Hakam. 7. Saksi Dr. Titi Wanti. 8. Saksi Dr. Andes Aprila Widarta. 9. Saksi Richard Kongkul. 10. Saksi Yoga Yola Sigat. 11. Saksi Muhammad Arsyad.
12 saksi Herlin Pomerutu, Adrian Herlin Pomerutu, 13 saksi Nurita. Menimbang bahwa penuntut telah pula mengajukan ahli sebagai berikut. 1. Ahli Dr. Andes Siswo Suyanto DA. 2. Saiful Alam SPAK CRE CFRA CA. 3. Saksi Ardian Yunanto SHA. Menimbang bahwa terdakwa dan penasihat terdakwa diperkenankan mengajukan ahli Dr. Yudi Endrawati SHM. Menimbang bahwa terdakwa dan penasihat terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut telah mengajukan barang-barang bukti berupa tidak dianggap dibacakan, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 50. Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut atas telah dikenakan sitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi dan sebagai terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Menimbang bahwa menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, pendapat ahli dan terdakwa, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti di mana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya. Menimbang bahwa untuk bersingkat uraian tersebut, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut dengan dakwaan kumulatif subsidiaritas, yaitu 1. Primer, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk pasal 5 ke 1 KUHP, untuk pasal 64 ke 1 KUHP. Subsidiar perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, untuk pasal 64 ayat 1 KUHP pidana. Kedua, primer, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Subsidiar perbuatan terdakwa dengan diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lebih subsidiar perbuatan terdakwa sebelum diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 huruf A B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut dengan dakwaan kumulatif subsidiaritas sebagai lagi sudah atas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan ke-1 primer bagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk pasal 551 ke 1 KUHP pidana, untuk pasal 64 ke 1 KUHP pidana yang usul-usulnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Secara melawan hukum. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. 6. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Lanjutkan. Salah, melakukan tindak pidana korupsi
yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 185 miliar 822 juta 422.331 rupiah 43 sen dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang-barang bukti berupa nomor 1. Bundel fotokopi surat pernyataan atas nama Insinyur Olah Abdullah Agam terkait saham-saham dengan terdakwa Pauline Maria Lumowa yang menerima pernyataan dengan para saksi Richard Kuntun dan Adrian Vandelaki Lumowa di Jakarta pada tanggal 3 Juli tahun 2003 sampai dengan nomor 49. 1 bundel fotokopi cap kantor pusat Bank BNI Pamna, akta penanggungan hutang atau personal garansi atas nama Pauline Maria Lumowa nomor 9 tanggal 26 Agustus 2003 dibuat oleh Notaris Muhammad Rito SH Notaris di Kota Tangerang, dikembalikan tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 50 1 buah paspor Europis Uniconix de Nederlanden warna merah dengan nomor paspor NSPCH1F01 atas nama Pauline Maria Lumowa yang berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2025 dikembalikan kepada terdakwa Pauline Maria Lumowa alias Eri alias Maria Pauline Lumowa. 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 21 Mei 2021 oleh kami Syawin Zuri SHM sebagai Hakim Ketua, Makmur SHMH Sabta Diarsa SHM Muhammad Agus Dr. Muhammad Agus Salim SHMH dan Ali Mutarok SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu Puji Sumartono SMH Panitera Pengganti, dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian kan, saudara terdakwa hasil musyawarah dalam pemeriksaan perkara saudara, tidak perlu kami ulangi, saya kira sudah jelas terhadap putusan tersebut. Saudara punya hak apakah menerima atau tidak terima langsung menyatakan banding, atau kalau masih ragu bisa langsung menyatakan
silakan berkonsultasi dengan praktisi. Silakan mendekat, silakan. Bagaimana sikap saudara? Ya, bisa pakai ini ya. Oh ya. Saya pikir dulu Pak. Pikir dulu. Ya. Boleh. Kami ingatkan waktunya 7 hari. Ya. Masa pikir-pikirnya selama 7 hari. Kalau selama 7 hari saudara tidak ada sikap, maka saudara dinilai menerima putusan. Kalau selama 7 hari saudara tidak bagi, maka saudara dinilai telah menerima putusan. Ya, kami ingatkan waktu pikirnya selama 7 hari. Kemudian terkait dengan putusan karena terdakwa dan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir, kami maksud umum tidak menyatakan pikir-pikir. Baiknya, bagi terdakwa pikir-pikir. Ya, maka serangkaian dari pemeriksaan selesai, sidang menyatakan ditutup. Bagaimana kalau ponis 18 tahun tuh lagi pikiran seperti apa?